Kebakaran di permukiman padat penduduk di Jakarta akhir-akhir ini makin kerap terjadi. Ini menjadi salah satu resiko rumah yang berhimpitan. Lalu bagaimana pencegahannya? Dan apakah warga mau jika harus dipindah ke tempat lain seperti misalnya rumah susun? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi dalam segmen Telusur Kasus. Satu rumah itu bisa mencapai ada yang 4 kakak dan 3 kakak. Kebakaran di pemukiman padat penduduk kembali terjadi. Pada tanggal 13 Agustus 2024, kebakaran melanda daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Sebenarnya kebakaran seperti ini bukanlah pertama kali pemirsa, namun sudah kerap terjadi. Salah satu alasannya adalah karena pemukiman yang terlalu berdekatan antara satu rumah dengan satu rumah yang lain, bahkan tembok mereka saling berbagi. Nah, sebenarnya seperti apa pemukiman warga yang ideal dan apa yang harus dilakukan pemerintah agar hal serupa tidak terjadi? Ikuti penelusuran kami. Dalam kurun waktu 1 minggu, terjadi 2 kebakaran di Jakarta yang menghanguskan pemukiman padat penduduk. Pada 13 Agustus 2024, kebakaran terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Keesokan harinya, pada 14 Agustus 2024, kebakaran melanda kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Keduanya sama-sama disebabkan korsleting listrik. Akibatnya, ribuan penduduk kehilangan rumah dan 1 orang tewas pada kebakaran di Penjaringan. Muhammad Arif, Kepala Seksi Kerjasama dan Kehumasan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, membenarkan bahwa kebakaran di Jakarta sebagian besar dikarenakan permasalahan listrik. Penyebabnya karena konsleting listrik, sementara ini di data kita. Masyarakat menggunakan listrik yang berstandar ya, terus jangan mencuri listrik, terus memasangnya secara legal, jangan ilegal. Selanjutnya peralatan-peralatan listrik juga jangan ditumpuk dalam satu titik steker gitu. Nah itu akan menimbulkan panas, apalagi sekarang kan penggunaan baterai litium kayak handphone. Itu juga menyebabkan panas juga, jadi jangan terlalu banyak di dalam satu titik. Jumlah penduduk DKI Jakarta diperkirakan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2040, yakni 11,28 juta jiwa. Padahal, luas Jakarta hanya 662,33 km persegi. Sementara hasil sensus pada tahun 2020, penduduk Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 954.000 jiwa dari sensus terakhir 10 tahun sebelumnya, atau 88 juta jiwa per tahun. Kecamatan Tambora, Jakarta Barat tercatat sebagai pemukiman terpadat di Asia Tenggara. Saking padatnya, 1 meter persegi bisa diisi hingga 4 orang. Tim Metro TV mencoba menelusuri salah satu wilayah di Kecamatan Tambora. Kami bertemu Didi, ketua RT setempat, dan diajak berkeliling wilayahnya yang ternyata tidak terlalu luas, namun bisa dihuni hingga ratusan warga. Mas Didi, ini ada berapa kakak? Ada 51 kakak kurang lebih yang aktif ya. 51 kakak, itu total di berapa rumah? Ada di 24 rumah. 24 berarti satu rumah lebih dari 1 kakak ya? Bisa satu rumah itu bisa mencapai ada yang 4 kakak dan 3 kakak. Nah, ini kalau kita lihat dulu, ini masih masuk wilayah Mas Didi ya? Iya, betul. Nah, ini tapi memang untuk cahaya matahari tampaknya kurang masuk ya Mas ya kalau di sini ya, karena ini nggak rapat, cuman dengan kemajuan zaman mungkin mereka renovasi rumahnya semakin tinggi. Gitu ya. Akhirnya menutupi atas, dempet-dempet gitu semua. Oke, berarti dulu sebenarnya masih ada cahaya matahari yang masuk. Bisa main bola juga di sini. Oh, ya. Ini berarti mulai tahun berapa Mas kalau kita lihat semakin padat? Ini waktu itu pernah terjadi kebakaran di tahun 2001. Nah, di 2001 ini mereka pada ngebangun nih. Boleh diceritain nggak Mas perubahan Tambora dari mungkin waktu Mas Didi masih anak-anak nih sampai saat ini seperti apa sih perubahannya? Kalau saya yang saya rasakan sih perubahannya itu terjadi ketika ada eranya Pak Soeharto runtuh tuh. Reformasi tuh itu. Di situ banget pas eranya Soeharto runtuh itu banyak nih rumah-rumah yang direnovasi, banyak semacam pendatang nih, datang hilir mudik, pendatang
datang kemari menjadi warga sini juga gitu, mengurus KTP menjadi warga sini. Akhirnya makin bertambah penduduk di sini gitu, makin padat. Kalau kita lihat kan akhir-akhir ini kebakaran di pemukiman padat penduduk kan marak terjadi, bahkan di Tambora sendiri juga pernah begitu ya. Ada ketakutan nggak sih Mas kalau dari warga? Kita boleh sambil jalan ya? Iya boleh. Ya namanya musibah kebakaran itu pasti warga resah ya, takut juga ya. Cuman saya sebagai pengurus wilayah sudah memberikan apa sebutnya himbauan atau informasi ya bahwa kita harus hati-hati. Bahkan kadang kan kita ini lihat aja masa dari kabel-kabel ini kan kita udah himbau juga kepada warga harus hati-hati juga gitu. Mas, ini kita sudah sampai di ujung. Iya. Ujung. Itu. Oh, ujungnya sebelah sana. Iya. Ini berarti kita sudah sampai di ujung dari RT 8 RW 8. Sebenarnya tidak terlalu besar ya, Mas ya? Iya. Kecil ya. Cuman itu dia di sini walaupun satu rumah bisa nyampe 4 kakak gitu yang aktif. Nah, Mas Daus sudah berapa lama tinggal di sini? Oh, sejak lahir, Kak. Sejak Iya, lahir ya. Nah, tahun 80. ini rumah Mas Daus. Iya, betul. Ini ada berapa kakak, Mas? Ada 4 kakak. 4 kakak, berarti ada berapa orang? Kurang lebih ada 12. 12 orang dalam satu rumah ya. Oke. Nah, Mas, ada perubahan dari rumah sendiri nggak dari dulu waktu Mas Daus masih kecil sampai saat ini? Oh iya, ada. Apa perubahannya? Perubahannya ya paling peninggian ya, lantai ya. Karena banjir. Kan kalau tadi saya sempat ngobrol sama warga kan beberapa mengeluhkan tentang kebakaran. Kalau Mas sendiri bagaimana? Ya betul, emang di sini udah berapa kali kebakaran karena korslet ya, listrik. Karena listrik yang semraut lah ya. Dan gitu semi permanen ya, kontrakan ya, yang kayak kayu-kayu ya, yang mudah terbakar ya. Mas, kalau kita lihat apa sih suka dukanya Mas ada di permukiman yang padat banget nih sama tetangga? Ya, sukanya ya kita bisa berinteraksi ya, kalau yang di kawasan padat penduduk ini ya, tetangganya lebih baik. Ya kalau dukanya gitu aja. Kenapa? Maksudnya banjir, kayak kebakaran atau kayak tawuran-tawuran. Oh, ada juga ya? Ada juga, iya. Oke. Belum Ini peninggalan kakek, ya. Oh, berarti dari peninggalan? Betul, kakek, almarhum kakek. Oh, wow. Berarti sudah generasi keberapa, Mas? Iya, sudah generasi berapa? 2, 3, 4. Keempat, wow. Ada perubahan dari rumahnya selain ditinggikan? Ya, kayak tembok-temboknya belum ada perubahan ya. Oh, berarti masih? Oh, tembok-temboknya sudah berapa kali ganti, ya karena ini lembab ya. Kebakaran memang menjadi momok yang menghantui warga di Tambora dan pemukiman padat lainnya. Kecamatan Tambora di Jakarta Barat menjadi pemukiman penduduk paling padat se-Asia Tenggara. Ya kalau kita lihat sebenarnya di Jakarta bukan hanya Tambora, tapi juga ada pemukiman padat penduduk lainnya yang juga sama-sama memiliki resiko, yakni kebakaran. Kalau kita lihat pemirsa, data di DKI Jakarta kebakaran dari tahun ke tahun ini selalu mengalami peningkatan. Dan untuk alasannya paling banyak adalah karena konsleting listrik. Nah tentunya pemerintah ini perlu segera turun tangan agar resiko-resiko ini bisa diminimalisir dan bisa mengurangi korban jiwa. Dan sebenarnya seperti apa pemukiman padat warga yang ideal? Yayat Supriyatna, pengamat tata kota menyebut rumah vertikal bisa menjadi jalan keluar meski masih ada PR besar lainnya. Di Jakarta itu dalam 1 km persegi jumlah penduduknya bisa 16.000 sampai 20.000. Tidak terbayangkan dalam 1 hektar itu ada 160 sampai 200 jiwa. Seorang itu membutuhkan 7,4 meter. Kalau 5 jiwa dalam satu keluarga itu harus ada rumah tipe 36 lah, ukuran standarnya. Tapi yang terjadi sekarang itu kepadatannya luar biasa. Ada bagusnya memang idenya dengan konsep rumah vertikal. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mensinergikan konsep penataan kumuh dengan konsep program lainnya? Pendataan penduduknya penting. Apakah mereka di situ tinggal di kawasan kumuh di atas tanah milik sendiri, rumah sendiri, rumah sewa, numpang, atau bagaimana? Karena nanti kalau di rumah susunkan, khususnya rumah susun sewa, itu harus membayar dan otomatis kegagalan kita dalam memindahkan warga ke rumah susun itu, khususnya rumah susun sewa, adalah kemampuan membayar iurannya. Rencana memindahkan warga ke pemukiman padat penduduk rumah susun menimbulkan banyak penolakan. Ini kalau untuk saya pribadi setuju aja, kalau emang itu untuk kebaikan, ya nggak apa-apa.
kita menunggu kesepakatan semua warga di sini yang tinggal di sini, jadi nggak sebelah pihak doang nih. Nah, gimana bagusnya? Terus, nah sejauh ini kan soalnya kita lebih nyaman ya dalam keadaan begini gitu, Pak. Atau ibu mah udah jadi orang sini mah agak berat kayaknya, Mbak. Habis bagaimana ya? Iya udah bertahun-tahun di sini. Kurang setuju, Mbak. Karena di sini satu sisi kita udah nyaman ya di sini ya. Karena udah dari kakek, nenek, orang tua, bahkan saya udah di sini dari lama. Makanya kalau untuk dipindahkan ya kurang setuju. Sebagian besar warga Jakarta masih tinggal di pemukiman yang padat penduduk. Kalau kita lihat, meskipun sebagian ini merupakan pendatang di kota Jakarta, namun mereka tetaplah tanggung jawab dari pemerintah. Kalaupun nantinya ada rencana mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak menurut pemerintah, tentunya perlu ada sosialisasi terlebih dahulu. Dan pemerintah tetap harus bertanggung jawab bagaimana agar resiko-resiko yang ada di pemukiman padat penduduk ini bisa diminimalisir. Salah satunya kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.